Sobat Ricci, selamat datang di podcast Ricci Bersua. Perkenalkan, nama gue Sharon Alika, dan gue yang bakal mimpin podcast di Ricci Bersua kali ini. Tapi di sini gue nggak bakal sendiri, karena gue bakal ditemenin sama satu temen gue. Kenalin dulu dong, coba say hi dong. Hai semuanya, gue Felix, dan di sini gue bakal temenin Sharon dalam acara podcast Ricci Bersua. Bener banget, dan BTW nih Alex ya, podcast kali ini tuh bakal spesial banget, kayak paket telur, kayak martabak paket telur gitu, karena podcast ini tuh nggak bakal kayak podcast-podcast sebelumnya gitu, Lex. Karena kita nggak bakal berdua aja kan ya. Kita bakal ngundang yang lain, sesosok yang sangat amat gaul, tampan, berani, dan perkasa. Kira-kira lu bisa nembak nggak tuh, Lex? Siapa tuh, Lex? Kira-kira. Kalau gue sih udah ada di otak gue ya, udah ada gambaran nih. Yang pastinya orang yang kita undang dalam podcast kali ini sudah expert deh dalam percintaan. Udah veteran gitulah dalam dunia percintaan. Kita langsung sambut aja nih ya, guru agama kita, guru SMA Katolik Ricci, Pak Giri. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Gimana nih Pak kabarnya nih Pak? Luar biasa, puji Tuhan, sehat, dan tetap gagah perkasa. Oh iya, keren. Nggak kalah nih Pak, saya mau nanya dulu nih satu pertanyaan sebelum mulai lah, pemanasan nih Pak, pertanyaan pemanasan. Kira-kira Bapak tuh, kalau Bapak tuh terakhir kali chattingan sama Ayang tuh kapan tuh Pak? Boleh di-spill Pak? Di malam kayaknya ya. Wah, widih, tadi malam nih. Berarti masih semangat-semangat ya abis di-chat sama Ayang. Begitulah ya, tiap hari ya kontakan lah. Widih, gila nggak tuh tiap hari kontakan Lix sama si Ayang Lix. Kalau belum disuruh tidur sama Ayang nggak tidur. Kalau belum disuruh makan sama Ayang nggak makan. Nggak makan kalau nggak disuruh Ayang. Letih nggak disuruh Ayang makan. Disuruh minum nggak Pak? Ntar haus lagi, cuma disuruh makan sama Ayang. Iyalah, haruslah, apa-apa harus disuruh Ayang dulu lah. Oke. Nih ya, daripada makin ngelantur nih pembicaraan ayang-ayangnya, mendingan kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan podcast pertama. Coba Lix, pertanyaan pertamanya tuh apa tuh? Pertanyaan pertama nih Pak, dari sudut pandang Bapak, Bapak percaya gak sih sama yang namanya cinta? Terus kalau menurut Bapak, cinta itu apa sih Pak? Waduh, monggo tuh Pak, dijawab Pak. Baik, saya nggak jawab berdasarkan kitab suci ya. Oke, karena apa-apa biasanya kalau berhubungan sama guru agama, sama agama langsung pada bukanya kitab suci tuh, ya kan? Bener. Bener Maka Pak. saya jawabnya yang manusia-manusia dulu ya. Bagi saya, ada nggak sih yang namanya cinta? Ya jelas ada. Karena masing-masing orang itu pasti punya cinta. Nggak mungkin sejahat-jahatnya orang, bagi saya ya, pasti ada cinta di dalam dirinya. Ya. Lalu yang kedua, apa sih arti cinta gitu ya? CINTA gitu ya. Bagi saya cinta itu adalah sesuatu hal yang besar yang mendorong kita untuk melakukan tindakan. Itu. Kalau nggak ada tindakan itu belum cinta. Itu masih omong kosong lah, bullshit gitu ya. Kalau orang mengatakan I love you, aku cinta kamu, and then tindakanmu apa untuk mengatakan aku cinta kamu itu, gitu. Sampai pada tindakan cinta itu. Oh gitu deh Pak. Bener ya, cinta tuh harus ada tindakan tulis. Jangan cuma bisa ngomong aku sayang kamu doang, jangan bisa chatnya. Ntar kalau aku chat ada yang marah nggak gitu doang, Lix. Cinta tulis. Bener banget tuh. Terus nih ya Pak, walaupun dari saya sendiri ya Pak, saya tuh penganut I'm single, I'm happy Pak. Jadi saya single tapi saya bahagia gitu Pak. Tapi di luar sana ini ya kan ya Pak, saya nggak tahu nih dari yang dengar podcast ini, teman-teman saya atau orang-orang di luar sana ini kan banyak banget yang udah pacaran. Bahkan anak SMP, anak SD aja tuh sekarang udah banyak yang pacaran Pak. Udah banyak yang gandengan tangan terus pacaran I love you kan Pak. Nah, kira-kira nih menurut Bapak nih,
untuk anak SMA sendiri tuh udah lumrah belum sih Pak kalau pacaran? Oke, kalau ditanya anak SMA pacaran gitu ya, ini belum apa-apa udah pacaran gitu ya. Anak SD aja udah ada yang ayang-ayang bebek gitu ya. Apalagi anak SMA kan gitu. Oke, gini teman-teman, pacaran itu apa sih gitu ya? Pacaran itu kan salah satu tahapan untuk mempersiapkan diri menuju perkawinan, gitu ya. Ya, betul, Pak. Tetapi kita ngomong nih soal apakah boleh sih anak sekolah gitu ya, anak SMA pacaran, dan banyak orang-orang tua kita itu yang mengatakan, jangan pacaran dulu. Besok kalau udah kerja, besok kalau udah kuliah, besok kalau udah siap dan mapan untuk pacaran. Bagi saya ya pacaran ketika SMA itu wajar-wajar aja gitu ya. Karena itu tahapan perkembangan pribadi kita kok gitu. Perkembangan apa? Anak-anak menuju ke dewasa. Dan itu masa-masa remaja. Kalau kita mau mengatakan, cinta monyet gitu ya. Udah dari SMP loh. Udah dari SMP, ini pengalaman gue ya. dari SMP tuh udah suka nih sama orang gitu. Ya sama orang kan. Itu udah hal yang bagi saya wajar gitu ya. Kalau ada yang mengatakan, lu kan masih anak SMP, ngapain pacaran? Lu kan masih anak SMA, ngapain sih lu pacaran gitu? Tunggu dulu. Itu tahap perkembangan yang nggak bisa dihindarkan. Ya kan? Kalau kita mengatakan ABG, anak baru gede gitu ya. Tapi ya itu lumrah, bagi saya lumrah sih anak-anak SMA pacaran gitu ya. Tapi batasan, nah ini yang penting tuh, ada batasannya. Sejauh mana sih pacaran yang sehat gitu. Apalagi kira-kira. Nih, kalau jangan ngomongin pacaran sehat dulu nih Pak, soalnya nanti masih ada lagi pertanyaan sendirinya tentang pacaran yang sehat tuh gimana. Ini kita next dulu nih, masih ringan-ringan dulu nih pertanyaannya nih Lix. Apa nih Lix? Nah, yang lanjutnya ini adalah, saya lihat ya Pak, anak-anak SMA nih, yang zaman sekarang sering banget tuh pacaran diem-diem dari orang tuanya Pak, karena belum dibolehin pacaran. Nah, ada juga yang backstreet, dan kalau dijawab tuh kadang-kadang, ini cuma teman aku kok, bukannya apa-apa. Iya, sering banget Ada yang Pak. HT. ATS Pak, bahkan Pak gara-gara nggak boleh. Iya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri nih Pak ya, apa pandangan Bapak, boleh gak sih Pak kayak gitu Pak? Baik. Backstreet gitu ya, karena dilarang nih sama orang tuanya gitu ya. Bener Jangan banget. pacaran dulu dong, baru sekolah, belajar yang baik gitu ya. Nasihat-nasihat orang tua kita apa? Belajar yang baik, yang rajin, yang Bener pinter, tuh. jangan pacaran gitu ya. Oke, teman-teman. Um, Jujur ya, orang tua saya tuh dari dulu nggak pernah yang namanya ngelarang kayak gitu ya, nggak boleh pacaran apa, jadi lebih dibebasin gitu. Dan itu Bebas tuh. menurut saya ya bebas gitu ya. Tapi dari situ saya malah justru bisa bertanggung jawab kan gitu. Gini teman-teman, kalau backstreet gitu ya, nggak jujur sama orang tuanya kalau udah punya pacar, bagi saya itu ketakutan ya, ketakutan seorang anak karena ada larangan dari orang tua. Lalu gimana sih hal-hal macam itu? Kalau saya sih ya, kalau saya ya mending kamu jujur gitu. Kamu jujur mengatakan yang sejujur-jujurnya. Nggak perlulah kamu bohong karena takut dimarahi atau apalah gitu. Tetapi kamu harus jujur, jujur aja ngomong bahwa saya udah punya pacar. Ketimbang nggak jujur, ujung-ujungnya nanti apa? Orang tuamu nggak tahu nih, kenapa sih anak saya sedih, ternyata baru diputusin pacarnya gitu, kenapa sih dia kok bahagia banget gitu, ternyata kemarin dapat hadiah dari pacarnya. Nah, bagi saya semacam itu lebih baik jujur teman-teman ya, daripada sembunyi-sembunyi itu nggak enak gitu ya. Sembunyi-sembunyi itu nggak enak. Adanya apa, kita mau chat aja harus di atas jam 11 orang tua kita udah tidur. Mau teleponan juga
di atas jam 11 orang tua kita udah tidur, kan nggak enak kayak gitu. Mending jujur ya. Kalau jujur itu hal positifnya apa sih? Satu, orang tuamu itu bisa mengingatkan kamu ketika kamu udah kelewat nih, misalnya ini anak kok teleponan sampai 3 jam ya, nggak bosen apa ya gitu kan, diingetin sama orang tuamu ya. Yang kedua, kamu juga, orang tuamu tahu perkembanganmu gitu. Nah itu teman-teman, maka ya bagi saya jujur itu nggak selalu hancur gitu ya. Ada orang yang mengatakan jujur itu bakal hancur, enggak, jujur itu selalu membuka jalan untuk kebaikan yang lain kok gitu. Oke, itu untuk sobat-sobat Ricky. Jadi kalau misalnya udah ada yang di fase ini tuh mendingan jujur aja guys, karena nggak enak itu kalau misalnya diem-diem backstreet gitu kan. Kalau mau sleep callan sama ayang kan nggak bisa, mau apa-apa sama ayang nggak bisa, harus diem-diem. Ayangnya jadinya nggak ketahuan siapa nih ayangnya. Terus nih ya Pak ya, aduh saya sih sebenarnya nggak punya pengalaman ya Pak di bidang ini dan di status ini gitu loh Pak. Soalnya kan saya penganut sistem single and happy nih Pak. Cuma mungkin pendengar kita nih banyak banget nih yang lagi ngalamin ini. Itu tuh tentang friendzone Pak. Nah, aku kalian suka nih, gue yakin banget nih pasti ada nih yang lagi di tahap ini nih Pak. Nah, saya mau tanya nih ke Bapak, pandangan Bapak tuh tentang friendzone tuh apa sih Pak sebenarnya? Oke, soal friendzone ya. Bagi saya semacam itu ya oke sih. Artinya gini, nggak sampai tahap pacaran gitu ya. Nggak sampai tahap pacaran, tapi berteman yang baik gitu ya. Bagi saya hal ini juga sesuatu hal yang menarik gitu ya. Kalau kita merasa nyaman dengan teman kita gitu ya, kemudian nggak usah deh kita pacaran, tapi ya udah kita temenan aja. Gitu. Tetapi bisa saling membantu, menyemangati, oke menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya ya terjebak dalam semacam itu gitu ya, lalu bingung nih mau pacaran nggak ya, mau pacaran nggak ya, ya udah diputusin bareng-bareng, nggak usah saling menunggu siapa yang mau mengungkapkan dulu. Dan jangan gengsi ya sebagai seorang perempuan gitu ya, nggak usah gengsi deh gitu. Kalau mau mengungkapkan, ungkapkan aja, karena ada nih uh, cewek-cewek yang ngomong ya kan yang cowok dulu lah, gue kan cewek gitu. Harusnya yang cowok dulu yang ngungkapin. Gengsi. Iya, gengsi kan. Kalau dulu kan dari dulu cowok, kayak apa-apa harus cowok dulu yang kontak. Jangan sampai menyesal di tahap itu. Tiba-tiba dia udah sama orang lain kan gitu. Aduh. Jangan menyesal di kemudian hari. Maka teman-teman, kalau di tahap-tahap semacam itu ya, baru temenan udah deket, tiba-tiba ada perasaan yang muncul, udah deh ungkapin aja, jujur gitu loh. Nggak usah pakai acara gengsi, aku cewek nih, aku suka sama dia nggak ngungkapin ya gitu. Nggak usah gengsi gitu. Gitu Sharon dan Felix. So guys, jadi kalau misalnya punya perasaan diungkapin guys, confess gitu. Jangan nunggu-nunggu, ntar nyesel kalau si doi udah jadian sama yang lain, lebih nyesek lagi. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih, Felix. Apa nih, Felix? Nah, kan tadi kita udah ngomongin friendzone nih, Pak. Nah, banyak dari kita dong, Pak. Pasti nih, kalau misalnya udah suka, tapi akhirnya cuma dianggap temen, Pak. Pasti bakal galau dong, galau berat banget pasti. Dan bakal susah move on, Pak, dari orang itu, Pak. Nah, menurut Bapak, gimana sih, Pak, caranya supaya kita tuh bisa move on, Pak, dari orang itu, Pak? Oke, di tahap itu ya teman-teman, saya tuh juga pernah mengalami sebenarnya. Ini juga tahap-tahap waktu saya itu waktu itu juga SMA gitu ya. Mungkin saya berbeda dari teman-teman ya yang SMA di luar. Saya itu di asrama waktu itu dan nggak bisa kemana-mana, isinya cowok semua gitu kan. Lalu ada momen di mana ketemu sama cewek gitu ya. Lalu dia itu ternyata menyimpan perasaan. Tiba giliran udah lulus nih, dia baru ngomong, ya udah. Nah,
Maka saya ceritakan nggak usah gengsi kalau mau ngomong gitu. Padahal saya tuh juga sebenarnya nyimpen perasaan juga, tapi gengsi Aduh, juga mau aduh. ngungkapin. Kan Aduh, gitu. nyeseknya. Giliran Nggak itu nyesek. mulu. Sedih Nah, sekali. gimana sih? Nyesek banget ya. Padahal udah sama-sama nih, tinggal ngungkapin aja sebenarnya. Tapi ya udah terlanjur. Terus gimana tahapannya waktu itu? Nih, gua cerita pengalaman aja ya, biar Boleh, lebih boleh, enak aja. boleh. Boleh. Tapi caranya waktu itu move on gitu ya. Move on Hmm. tuh banyak caranya. So, kamu punya hobi nggak sih? Gitu. Kalau kamu punya hobi, gunakan hobi itu. Pasti bisa sedikit banyak membantu kita untuk move on. Karena dengan hobi yang kita lakukan terus-menerus kan itu akan melupakan perasaan yang menyakitkan dan menyedihkan gitu ya. Lalu yang kedua, coba deh kalau kamu belum punya teman dekat, kamu harus punya teman dekat yang bisa kamu percaya, yang kamu bisa jaga sama-sama jaga perasaan gitu ya. Tapi jangan jangan teman deket itu cowok sama cewek. Yakin aku kalau cowok sama cewek kayak gitu pasti akan jadian. Kamu harus punya temen ya cewek sama cewek gitulah, temen deket gitu. Apa nggak boleh sih temen deket itu lawan jenis? Boleh ya, tapi nanti akhirnya itu nggak akan jadi sesuatu yang indah. Kalau satu suka satunya enggak kan jadi udah nggak deket lagi ntar itu ya. Itu hobi, lalu punya teman deket lah, cerita gitu. Lalu yang ketiga adalah berdoa. Itu cara cara buat nenangin diri sih sebenarnya. Kalau aku ya, kalau aku bukan bukan lalu kita apa-apa Tuhan, enggak, tetapi doa itu salah satu cara buat nenangin diri ya. Apalagi rosario kan itu doa yang terus-menerus diulang ya, semacam mantra, itu buat nenangin diri kok, semacam itu. Nggak usah pakai kata healing gitu ya, hangout lah Pilih. gitu, nggak usah healing, aduh nggak usah. Hangout, gua nggak suka kata itu, makanya hangout gitu. Hangout lah kemana gitu, yang sejuk, yang tenang, yang bisa buat kamu merasa happy gitu aja. Itu. Gitu toh tipsnya nih. Jadi teman-teman, tips dari Pak Gary berdasarkan pengalaman pribadinya tuh ada 4 guys. Ada ngelakuin hobi kalian, terus doa, terus hangout nih, sama yang paling penting nih temen deket buat curcol. Tapi jangan sampai yang bikin jadi malah pelampiasan. Gue suka sama yang ini, mau move on malah jadi pelampiasan sama yang satunya. Kalau bisa sih temen curcol aja ya guys, jangan buat nextnya lagi nih buat pelampiasan cari orang lain lagi. Karena jangan kalau buat belum selesai, kalian gitu, kasihan. iya gitu guys. Karena kalau orang nih belum selesai sama masa lalu, dia susah buat mulai yang baru gitu guys. Terus nih Pak, selanjutnya saya tuh ada pertanyaan gini Pak. Ini kan sekarang nih udah zaman banget ya Pak. Kayak udah suatu kebiasaan gitulah. Casesnya dari kita temenan, terus PDKT, terus pacaran, ntar ujung-ujungnya putus. Terus dari putus nih, kita jadi musuhan nih Pak. Menurut Bapak nih Pak, pandangan Bapak tentang orang-orang yang udah putus malah jadi musuh tuh gimana sih Pak? Kalau dari saya sih sebenarnya ya Pak, kalau putus bakal jadi musuh juga sih sebenarnya. Karena walau harus saya akuin tuh orangnya kan udah pernah ngisi-ngisi hari kita gitu Pak. Walaupun cuma bisa dihitung hari atau dihitung bulan gitu Pak. Oke, jadi deket gitu ya, suka, kemudian jadian, habis Iya, jadian putus, putus putus musuh Pak. Musuh. Aduh. Bebuyutan itu tuh Pak. yang sering terjadi kan gitu kan. Nah, Udah gini teman-teman, aku punya pengalaman nih. Aku pengalaman tuh lagi sama nih. mantanku dulu sampai sekarang tuh nggak pernah yang namanya kami musuhan tuh enggak. Justru waktu itu putus ya, namanya aja juga cinta monyet ya waktu itu ya.
Terus Iya. ya biasalah awal-awal ya udah gitu. Pasti akan diem-dieman, semacam marah gitu ya. Karena sama-sama saling melukai kan kalau orang putus tuh ya pasti salah satu terluka lah pastinya. Tapi gini, teman-teman, itu tahapan bagiku tuh biasa gitu loh. Tahapan yang biasa. Habis itu Wajar musuhan ya, Pak. ya tapi jangan lama-lama gitu ya. Jangan lama-lama. Ya udah kita buanglah perasaan-perasaan yang mungkin ada dendamnya, kemudian sakit hati gitu ya. Orang kita dulu cinta loh sama dia tuh cinta, kita suka gitu. Kenapa sekarang jadi musuhan gitu kan? Nah, ini cinta jadi musuh, bukan musuh jadi cinta kan gitu. Nah, itu teman-teman. Maka bangunlah sesuatu itu jangan jangan dipandang sebagai lu udah nyakitin gua nih, lu udah buat gua sakit hati. Udah lah, lu bukan temen gua sekarang gitu. Jangan sampai di situ. Tapi ya udah kita putus berarti ada sesuatu yang nggak cocok untuk kita. Udah kamu cari sendiri, aku juga cari sendiri nih sekarang. Kita sama-sama bisa saling sahabatan. Gitu. Kalau ketemu ya udah saling sapa gitu. Dan sampai sekarang nih, ini pengalamanku ya, sampai sekarang juga main ke rumahnya, terus saling bertegur sapa juga oke, nggak ada masalah gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi jangan jangan pandang hanya menyakiti hati. Ingat, lu dulu cinta lu sama dia gitu kan. Lu dulu suka sama dia, kenapa lu sekarang musuhin dia kan gitu. Gitu Jadi teman-teman let ya. it go aja ya, Pak ya. Biarkan Iya. berlalu aja. Oke nih Pak. Banyak orang juga nih Pak bertanya-tanya nih Pak. Kalau misalnya nih kita suka nih sama gebetan kita, tapi kita tuh takut Pak buat kayak tadi Bapak bilang itu gengsi. Kayak kita tuh takut Pak buat apa namanya? Confess. Ya, Confess. mengkonfes Takut. kita kepada gebetan kita nih Pak. Takutnya kayak misalnya nih si cowok ini bilang ke cewek, gue suka sama lu, tapi ceweknya itu dia nggak suka Pak, malah jadi kayak ntar musuhan gitu Pak. Kalau menurut Jadi, Bapak tuh gimana tuh Pak solusinya Pak supaya si cowoknya itu Pak berani buat confess tanpa harus ada pemikiran ntar kalau gue confess nanti malah musuhan lagi. Gimana tuh Pak menurut Bapak? Oke. Ini kayaknya pertanyaan-pertanyaannya pengalaman-pengalamanmu deh ya. Bapak, ini tuh gabungan Pak pertanyaan dari banyak kok yang nanya ini kok Pak. Bisa berguna juga loh, bisa tips. Gini teman-teman, ya kadang itu ketakutan sih sebenarnya. Gimana ya kalau kalau aku ngungkapin nih, diterima nggak ya? Kalau aku ngungkapin dia marah nggak ya? Gitu kan? Biasanya ada ketakutan semacam itu. Udah deket, udah ngobrol, lalu udah sering jalan bareng, tanpa kita sadari ya bahwa salah satu dari antara kedua orang ini punya perasaan gitu ya. Terus yang satu ngungkapin, ya satunya marah, jadi menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Nah ini teman-teman yang misalkan nih kalau udah ada yang di tahap itu ya, saling deket, udah chattingan nih tiap hari gitu ya, udah saling menyapa, udah jalan-jalan bareng, nonton bareng gitu kan. Udah PDKT lah intinya. PDKT lah, udah deket, saling curhat gitu ya. Lalu satu orang nih ngungkapin nih, sebenarnya selama ini aku suka sama kamu loh gitu ya. Kamu ini bla 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 gitu ya. Kamu adalah bulan yang datang di hidupku. Waduh. Waduh. Aduh, berat. Kamu cahaya bintang yang ada di dalam hidupku. Waduh, itu diungkapin. Waduh. Kamu bagikan bunga yang bermekar. Wais, itulah. Pokoknya itu. Nah, ini pesen aja nih buat orang yang udah diungkapin kayak gini. Harusnya kamu bersyukur ada orang yang ngungkapin perasaan sama kamu.
Jangan lalu kemudian kamu malah justru menjauh. Kalau kamu udah nggak, misalkan enggak lah, aku masih pengen sendiri. Kan kata Sharon, I'm single, I'm very happy kan gitu kan. Iya. Misalnya aku masih pengen sendiri nih, masih mau belajar dengan baik, masih mau apa ya, nggak mau pacaran dulu gitu. Ya udah, kamu ngomong baik-baik, kita temenan aja ya, maaf untuk saat ini aku nggak dulu deh kalau untuk pacaran, tapi kalau kita deket ngobrol bareng, oke gitu. Dan yang ngungkapin nggak usah kecewa. Biasanya kan kecewa, aduh gua ditolak, bukan ditolak ya, tapi harus saling jaga perasaan itu loh. Nggak apa-apa kamu ungkapin aja, tapi yang diungkapkan ini juga, orang yang menerima ini juga nggak usah lalu kamu menjauh gitu. Udah deh, kita temenan aja, omong yang baik gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman. Oke guys, jadi ingat ya tuh pesannya dari Kak Geri, kalau misalnya ada yang kontras, terima dulu aja. Terus kalau emang nggak mau, diomongin baik-baik. Karena kalau menurut aku nih ya Pak ya, sejujurnya kalau orang udah berani buat jatuh cinta, orang udah berani buat confess, dia tuh juga udah harus berani untuk yang namanya patah hati, Pak. Iya, benar tuh. Iya benar. Terus Harus selanjutnya, udah ya, ada ini, harus satu berani untuk ditolak, dua berani untuk diterima, kan begitu. Wih. Ibarat hidup itu ada dua hal teman-teman. emang hidup tuh Hidup, selalu tentang Betul. dua pilihan tuh, Pak. hidup itu Ah, berani menerima dan berani melepas kok gitu. Akan ada yang datang dan akan ada yang pergi, Pak. Iya. wih. Jadi, Lu gak bijak banget ya hari ini. ini udah selanjutnya nih, Pak. Nih, kan ada beberapa orang nih, Pak, yang pacaran cuma dia pacaran nih karena teman-temannya nih pada pacaran, kayak circle-circle-nya tuh yang lain pada punya pacar. Anggap aja saya lah, Pak. Saya teman-teman saya pada pacaran, saya sendiri single, tapi kalau saya sih happy sih, Pak. Terus ada lagi yang karena pengen ada yang nganterin kalau mau pergi kemana-mana, ada yang nemenin kalau mau pergi kemana-mana. Terus kalau malam ada yang sleep callan sama ayang, ada yang nyuruh makan, ada yang nyuruh ini gitu tuh Pak. Ada kan tuh kalau misalnya orang pacaran gitu doang. Kalau kata anak Jaksel sih toxic relationship Pak. Jadi pacaran tuh cuma ada satu alasan tuh Pak. Nah, menurut Bapak dari Bapak nih ya, bisa nggak sih membagikan kalau pacaran yang sehat dan baik tuh gimana? Jadi pacarannya tuh jatuhnya nanti jadi ya positive vibes gitu Kak. Bisa jadi real relationship yang positif, Pak. Anak Oke. Jaksel. Anak Jaksel. Jaksel banget kita. Lo katanya Jaksel banget. Oh my god. Oh my god. Teman-teman, gini guys ya. Kalau kamu itu apa namanya, mau berelasi gitu ya, kemudian kamu mau pacaran gitu ya, saya udah katakan ya, pacaran itu kan tahap untuk mengenal, kemudian untuk bisa saling menerima, dan kemudian dilanjutkan ke jenjang perkawinan kan gitu. Benar. Kayak, nah di sini teman-teman, kalau kamu itu mau berelasi, terutama nih buat anak-anak SMA nih ya, tahapannya kan teman-teman baru beranjak menuju dewasa gitu kan. Oke, nggak apa-apa, mau pacaran tuh nggak apa-apa. Asal satu pacaran yang sehat gitu ya, membangun relasi yang sehat. Satu, nggak usah baperan gitu, cuma nggak dibales aja marah gitu ya. Terus apa namanya, nggak dianterin atau nggak bisa barengan ke sekolah, marah. Nggak usah baperan gitu. Terus kerja kelompok, kalau nggak satu kelompok marah, ini nggak sehat teman-teman, kayak gitu ya. Makanya nggak usah baper gitu ya. Udah, kamu kalau mau membangun relasi ya bangunlah gitu, tapi ya itu nggak usah baper. Kalau dia dideketin siapa, baper. Kalau dia makan sama siapa, baper. Padahal sama adiknya gitu kan. Buruan itu, Itu betul, Pak. teman-teman. Itu yang kedua gitu ya. Yang kedua, kalau kamu pacaran,
kenalin deh sama orang tuamu gitu ya. Meskipun kamu masih SMA, nggak apa-apa, kenalin aja. Kenalin aja. Jujur sama orang tuamu, supaya orang tuamu bisa memperhatikan kamu juga, perkembanganmu gimana gitu ya. Terutama nilaimu itu. Nah, ini ada kaitannya sama yang nomor 3 nih. Nomor 3, apakah dengan pacaran itu ya semakin memotivasimu untuk berkembang atau semakin justru menurunkan prestasimu gitu ya. Kalau itu semakin memperkembangkan prestasimu, bakatmu, hobimu, oke. Tapi kalau dengan pacaran kamu hanya teleponan, chattingan, kemudian kamu bermalas-malasan, maunya ketemu ayang, mau belajar kalau nggak disemangatin ayang nggak mau gitu. Ya itu nggak Letih usah kalau nggak ayam. pacaran gitu. Nggak makan kalau nggak suruh ayang. Ya kalau nggak disuruh ayang makan nggak makan gimana itu. Itu ya. Jadi itu pacaran yang sehat. Lalu yang keempat, ingat teman-teman itu udah masuk ke tahap remaja nih. Udah SMA. Sekolah menengah tingkat atas loh. Ini udah hampir kuliah gitu kan. Habis kuliah teman-teman nanti kerja. Dan ingat teman-teman masih punya masa depan yang panjang. Maka gunakan tubuhmu itu sebaik mungkin. Ya, jangan sampai terjebak kita dalam pergaulan bebas, seks bebas gitu ya. Itu membangun relasi yang positif gitu ya. Nggak usah coba-coba gitu ya. Nggak usah coba-coba. Ya itu tadi, bangunlah sesuatu hal yang positif. Gunakan tubuh kita ya dengan sebaik-baiknya. Gandengan tangan boleh nggak? Boleh. Gandengan tangan silahkan gitu ya. Nggak apa-apa kalau cuma gandengan tangan kan gitu. Nah itu teman-teman, sekiranya 4 hal itu deh yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Itu nggak usah baper, jujur sama orang tuamu. Ini juga terhubung dengan yang nomor 3 dan 4 ya. Lalu yang ketiga tadi, apakah dengan pacaran itu semakin menambah prestasi saya atau justru semakin menurunkan prestasi saya? Ini juga dilihat nih. Lalu yang keempat, nggak usah coba-coba, nggak usah seks bebas. Ya teman-teman masih punya masa depan yang panjang. Dan itu yang harus dipikirkan. Itu teman-teman. Oke, makasih deh Pak. Mantap sekali. Nah, kayaknya nih kita udah di penghujung acara nih, Sharon. Waduh, Sebelum kita di ujung nih. akhirin podcast ini nih, ada satu hal lagi yang kita bakal tanyain ke Pak Giri. Waduh, apa tuh, Lek? Siapa sih cinta pertama Bapak dan mengapa tuh Bapak cinta sama dia, Pak? Itu harus Waduh, pertanyaannya ya, Pak? tuh. Aduh, first love, Pak. Siapa first love-mu, Pak? Ayo di-spill-kan, Pak. Sama, Pak. Nggak usah ini ya. Jelas cinta pertama saya ibu saya dong yang lahirin saya gitu kan. Iya. Ya Aku iya ibu dong. Perempuan pelan Itu dong, semua Pak. itu first love semua orang, Pak, ibunya, Pak. Iya. Kalau nggak Oke, cinta sama ibunya bagaimana toh, Pak? Oke, kalau boleh jujur ya, saya tuh pertama kali pacaran kelas berapa sih gitu ya? SMP waktu itu teman-teman. Ya, SMP. Lalu kelas berapa ya waktu itu? Kelas 7 ke 8 deh kayaknya kalau nggak salah. Terus kenapa saya suka dia gitu ya waktu itu ya namanya masih habis lulus SD gimana sih gitu kan. Masih suka-sukaan aja gitu. Dia itu manis orangnya sampai sekarang. Punya pacar dia nggak punya pacar coy, nggak punya pacar. Nggak disebut, Pak, namanya. Terus orangnya baik, saya juga kenal deket dengan keluarganya. Dari SD sih emang kami bareng dari SD, tapi SMP itu sebenarnya udah beda sekolah. Sama-sama di negeri tapi jauh beda kecamatan gitu. Tapi masih satu gereja waktu itu, satu stasi gitu.
itu sih teman-teman nggak usah sebut namanya. Itu bayangkan SMP ya waktu itu. Gitu. Emang paling tuh cinta monyet tuh, emang paling deh. Kenapa? Emang cinta monyet tuh emang dari dulu emang paling gak bisa dilupain, Pak. Kayak konyol-konyol gitu, tapi pasti pengalaman pertamanya kayak lucu-lucu aja gitu, Pak, semuanya. Iya, Iya sih. benar. Iya emang. Ya kan, kayak kalau dipikir-pikir lagi, ngapain, coba dulu gue, ngapain. Tapi kalau dilihat lagi, lucu. Kalau dipikirin di sekarang ini. Iya, apalagi setahapku ini ya, seusia-usiaku yang teman-temanku udah banyak yang lamaran, udah banyak yang menikah gitu kan. Kalau dipikir-pikir, ngapain dulu gua SMP udah pacaran. Iya kan? Terus ngapain dulu gua suka dia. Iya kan? Tapi Dulu emang ngapain sih pacaran gitu. Itu tapi sih, selalu tapi pasti ya itu lucu. ada pengalaman yang bisa diambil lah, Pak, dari cinta-cintaan monyet itu, Pak. Iya bener teman-teman. Oke, pertanyaannya udah habis untuk hari ini, untuk podcast kali ini. Makasih banyak banget untuk Pak Geri, untuk semua tips, terus habis itu untuk semua pendapat-pendapat Pak Geri. Terima kasih banyak banget. Makasih juga udah nyempetin waktu Bapak untuk mau datang ke podcast Cici Bersua ini. Semoga Bapak nggak kapok ya kalau diundang lagi. Siap. Makasih. Pokoknya tetap semangat teman-teman ya. Jangan lupa itu tadi. Kalau kamu membangun relasi, mengembangkanmu atau enggak. Itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau pacaran ini, kita harus lihat dulu ini tuh bisa buat positif diri kita atau enggak. Kalau misalnya sekiranya bikin kita negatif, mendingan nggak usah pacaran, guys. Karena sendiri itu belum tentu seperti kok, guys. Nggak usah pembenaran diri, Sharon-nya. Kalau dari saya sih gitu, Pak. Oh, Kan nggak tahu ya. Kalau kan tadi Bapak bilangnya positif negatif. Iya benar sih, Pak. Nggak usah cari pembelaan. Cuma kalau saya kan, kalau sendiri tuh belum tentu nggak happy, guys. Sendiri tuh happy juga kalau gue ya. Udahlah, daripada makin out of topic. Makasih banget untuk Pak Geri, makasih juga Felix, makasih semuanya yang udah mau dengerin podcast Bersua kita kali ini. Gue Sharon Alika. Gue Felix Jonathan. Sign out. Thank you so much. Makan kuaci, minumnya es buah. Terima kasih. Salam semua. Wah.